Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe, memberikan like, dan komentar. Doa kami semoga kalian selalu diberi kesehatan yang berlimpah, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah yang penuh dengan cinta, intrik, dan tragedi dari seorang ratu Mesir kuno, Ankhesenamun. Sebagai putri Raja Akhenaten dan Ratu Nefertiti, Ankhesenamun menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku. Ia menikahi saudara tirinya, Tutankhamun, dan kemudian terlibat dalam hubungan yang rumit dengan ayahnya serta kakeknya. Kisahnya adalah cerita tentang pernikahan kerajaan yang kompleks dan masa kecil yang penuh warna di kota Amarna, hingga menghadapi tantangan besar sebagai janda muda. Ankhesenamun adalah sosok yang tak terlupakan dalam sejarah Mesir. Dan melalui kisah hidupnya yang dramatis, kita akan menemukan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya yang penuh dengan misteri dan perjuangan. Namun sebelum kita lanjutkan, kami ingin mendengar dari kalian. Tuliskan di kolom komentar konten apa yang paling menarik bagi kalian untuk kita bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah bersama kami, dan selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ankhesenamun adalah sosok putri yang mempunyai nama lahir, Ankhe-Simpaten. Ia lahir sekitar tahun 1348 atau setelah 1322 sebelum Masehi. Dia merupakan putri dari Raja Akhenaten dan Ratu Nefertiti yang terkenal akan kecerdasan dan kecantikannya. Diyakini lahir di Thebes sekitar tahun keempat pemerintahan ayahnya. Tetapi mungkin dia dibesarkan di kota Akhenaten yang sekarang bernama Amarna. Kota ini didirikan oleh ayahnya sebagai ibu kota kerajaan baru. Ankhesenamun merupakan anak ketiga. Dia memiliki dua orang kakak perempuan, yaitu Meritaten dan Mekhetaten, yang menjadi putri senior dan berpartisipasi dalam banyak peran di pemerintahan dan agama. Ankhesenamun lahir pada saat Mesir berada di tengah-tengah revolusi agama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1348 sebelum Masehi, peristiwa ini kemungkinan dipicu karena keyakinan agama atau mungkin karena alasan politik. Ayahnya, Raja Akhenaten, melarang agama tradisional Mesir dan menindas praktek keagamaan terhadap pemujaan dewa-dewa lama Mesir, seperti pemujaan dewa Amun yang merupakan dewa terkenal di Mesir. Mereka menjadi sasaran penganiayaan karena menurut Raja Akhenaten, para pendeta di komplek kuil Amun telah menumbuhkan kekayaan dan kekuasaan yang menyaingi keluarga kerajaan. Tanah adalah sumber kekayaan di Mesir kuno. Pada masa reformasi agama Akhenaten, para pendeta memiliki lebih banyak tanah daripada Fir'aun atau raja. Sebagai pengganti politeisme tradisional yang selalu dikenal oleh orang Mesir, Akhenaten melembagakan monoteisme ketat yang berpusat pada satu dewa tertinggi, yaitu Dewa Aten yang diwakili oleh cakra matahari. Menjadi Raja Mesir bukan hanya mengurusi ekonomi dan perluasan wilayah saja. Raja juga mengurusi agama rakyatnya. Mereka menentukan dewa apa yang patut disembah. Pada masa pemerintahan Akhenaten, dia meminta seluruh rakyat Mesir untuk menyembah satu dewa saja, yaitu Dewa Aten. Akhenaten memindahkan kursi kekuasaan dari istana tradisional di Thebes ke kompleks yang baru dibangun di kota yang ia dirikan, yang kemudian dikenal sebagai kota Amarna. Disinilah Ankhesenamun muda tumbuh sebagai gadis yang cantik dan cerdas. Masa mudanya didokumentasikan dengan baik di dalam relief kuno dan lukisan dari masa pemerintahan orang tuanya. Sebelum dia menikah dengan Tutankhamun, yang merupakan saudara tirinya, dia dipercaya sudah dinikahi oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu Akhenaten, usai Ratu Nefertiti meninggal dunia.
Dari 6 putri Akhenaten, sepertinya Ankhesenamonlah yang paling menonjol. Mungkin dia yang dianggap paling mendekati ibunya, cantik dan cerdas. Sumber ini bisa dilihat di catatan ahli Mesir kuno, Zahi Hawass. Pada titik tertentu, tepatnya kapan tidak jelas, ada yang menyebutkan bahwa dia merupakan ibu dari Ankhesenamon, tetapi ada yang membantahnya bahwa Ankhesenamon bukan anaknya, melainkan anak Akhenaten dengan istrinya yang lain, yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Hal ini hanya diketahui dari sebuah prasasti yang telah rusak, yang membuat penentuan ibunya bermasalah, dan menjadi perdebatan para sejarawan dan arkeolog hingga saat ini. Bahkan, mulai kapan anak itu hidup atau kapan dia meninggal, juga tidak diketahui. Raja Akhenaten meninggal pada tahun 1336 sebelum Masehi dan putranya, Tutankhaten, yang masih berusia 9 tahun, naik tahta. Sebagai langkah pertamanya untuk mengembalikan keseimbangan Mesir dan kemurnian darah para penguasanya, Tutankhaten pun menikahi Ankhesenaten yang merupakan kakaknya satu ayah beda ibu dan juga merupakan mantan istri dari ayahnya. Ketika itu, usia Tutankhaten 9 tahun, sedangkan usia kakak perempuannya sekitar 13 atau 14 tahun. Dan mereka menikah dalam pernikahan kerajaan. Sekitar usia 11 tahun, ia membuat keputusan bahwa hak istimewa tradisional harus dikembalikan ke peraturan lama. Perintahnya adalah dengan mencabut larangan agama ayahnya. Dia bahkan mengatakan ayahnya telah sesat. Raja muda ini memiliki misi untuk mengembalikan kemuliaan dewa-dewa yang telah dibuang oleh ayahnya. Ketika menduduki tahta, ia pun mulai mengembalikan praktek keagamaan tradisional Mesir. Kuil dibuka kembali dan ritual dilakukan sesuai dengan tradisi. Orang Mesir menganggap keseimbangan dan harmoni sebagai aspek kehidupan yang paling penting dan menghormati konsep tersebut melalui hukum abadi yang dikenal sebagai ma'at atau harmoni. Bagi orang Mesir, monoteisme Akhenaten dan penganiayaan terhadap agama Mesir kuno telah mengecewakan, dan tugas raja baru untuk memulihkan ketertiban dan keseimbangan. Tutankhaten mengubah namanya menjadi Tutankhamun, dan Ankhesenaten diubah menjadi Ankhesenamon. Perubahan nama ini mengisyaratkan bahwa mereka pengikut Dewa Amun, bukan pengikut Dewa Aten. Tutankhamun memindahkan pemerintahan Mesir kembali ke kursi tradisional di Thebes dan mulai mencoba memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh dekrit ayahnya. Dengan penasihatnya, Wazir Agung Ai dan Panglima Tentara yang bertugas sebagai penasihat dan pembimbingnya, Tutankhamun membangun kembali kuil dan memperbaharui istana lama. Zahi Hawass mencatat bahwa di kuil-kuil utama, Tutankhamun dan ratunya akan memiliki sebuah istana untuk upacara kecil, lengkap dengan area penerima tamu, ruang singgasana, dan kamar pribadi, termasuk kamar mandi, untuk penggunaan kerajaan. Raja akan menggunakan istananya di Thebes untuk festival keagamaan penting dan berbagi rumah peristirahatan yang tersebar di seluruh negeri untuk perjalanan berburu. Pasangan berusia remaja ini konon dikisahkan sangat romantis. Ditemukan lukisan yang menunjukkan Tutankhamun berdiri dengan bantuan tongkat dan menerima seikat bunga dari Ankhesenamon. Zahi Hawass juga menulis, menilai dari penggambaran mereka dalam lukisan, memang benar bahwa mereka saling mencintai. Kita bisa merasakan cinta di antara mereka saat kita melihat sang ratu berdiri di depan suaminya sambil memberinya bunga dan menemaninya berburu. Sayangnya, pasangan yang tampaknya tidak dapat dipisahkan ini harus berpisah pada tahun ke-10 pemerintahan Tutankhamun. Tutankhamun meninggal mendadak pada tahun 1327 sebelum Masehi, di usianya sekitar 19 tahun, sedangkan Ankhesenamon baru berusia sekitar 23 tahun. Dia merupakan satu-satunya istri Tutankhamun yang tercatat dalam sejarah. Ankhesenamon diyakini sempat melahirkan
tapi bayi-bayinya diduga meninggal. Dalam penelitian makam, mumi bayi ditemukan bersama mumi sang raja. Besar kemungkinan anak-anak ini lahir dengan kondisi yang kurang baik. Maklumlah mereka lahir dari pernikahan sedarah yang berulang-ulang. Konon, ayah Ankhesenamon, yaitu Raja Akhenaten, juga menikahi adiknya sendiri, yang bisa jadi merupakan ibu Tutankhamun. Maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut membuat kondisi fisik Tutankhamun sedikit berbeda, akibat produk dari pernikahan incest orang tuanya. Beberapa ahli sejarah meyakini, janda Tutankhamun akhirnya dipaksa menikah dengan kakeknya, yaitu Wazir Agung Ai. Ketika Raja Tutankhamun meninggal tanpa menurunkan keturunan, kemungkinan hal ini dimanfaatkan oleh Wazir Agung Ai untuk menaiki tahta. Apalagi ketika itu Panglima Tentara Horemheb sedang pergi berkampanye. Wazir Agung Ai kemungkinan merupakan ayah Nefertiti. Dan sesuai ada tradisi yang menguburkan raja yang meninggal adalah penerus selanjutnya. Maka Wazir Agung Ai melakukan perannya. Agar perannya diakui, janda raja harus secara seremonial bertunangan dengannya untuk bisa memberikan upacara pemakaman kepada Tutankhamun. Dan tampaknya inilah yang terjadi. Wazir Agung Ai memberi Tutankhamun upacara penguburan Mesir yang layak. Tetapi tampaknya mereka tidak benar-benar menikah. Diasumsikan bahwa Wazir Agung sebagai penerus akan mengambil Ankhesenamon sebagai pengantin kerajaannya untuk memiliki masa pemerintahannya. Namun, ratu yang berusia 23 tahun itu memiliki rencana yang berbeda. Dia tidak ingin menikah dengan Wazir Agung Ai yang usianya jauh lebih tua dan sangat mungkin adalah kakeknya. Jadi dia menulis surat kepada Raja Hattusili dari kerajaan Het di Anatolia, yang kini merupakan Turki Selatan, untuk meminta putranya, Zananza, datang ke Mesir untuk menikahinya dan menjadi Firaun. Menurut naskah yang ditemukan di kerajaan Het, isi surat itu mengatakan bahwa Ankhesenamon telah menjanda dan tidak memiliki anak laki-laki, serta mengungkapkan bahwa dia tidak ingin menikahi salah seorang pelayannya. Dia mengklaim takut akan keselamatannya sendiri, karena ada rumor yang mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri pemerintahannya. Namun di balik itu semua ada alasan yang sangat mendesak. Ankhesenamon kemungkinan besar takut pada Wazir Agung Ai yang akan menyiksanya. Pada tahun 1980, terungkap fakta bahwa Raja Hattusili yang awalnya curiga, akhirnya setuju mengirim putranya ke Mesir. Sayangnya, Zananza tidak pernah mencapai Tebes karena dia mati dibunuh. Apakah perbuatan itu dilakukan oleh Wazir Agung Ai atau Panglima Tentara yang pulang, Horemheb? Hal itu tidak pernah diketahui. Namun, tidak lama setelah kematian Zananza, Wazir Agung Ai memproklamirkan dirinya sebagai Firaun dan menikahi Ankhesenamon. Dia kemudian menguasai tahta Mesir. Untuk menutupi hubungan incest dalam keluarga kerajaan, Wazir Agung Ai berusaha menghapus jejak Ankhesenamon dari sejarah, terutama hubungan darahnya yang rumit dengan para anggota keluarga kerajaan lainnya. Namun, meski demikian, Ankhesenamon tetap diingat dalam sejarah Mesir sebagai sosok ratu yang cerdas dan memiliki peran penting dalam masa transisi pemerintahan Mesir dari era Akhenaten ke era Tutankhamun. Demikianlah kisah Ankhesenamon, seorang ratu yang hidup di tengah intrik dan kekacauan politik Mesir kuno. Dari lahir sebagai putri cerdas di masa revolusi agama, hingga menjadi istri bagi ayah, saudara, dan bahkan kakeknya sendiri. Ankhesenamon tidak hanya menjadi saksi perubahan besar dalam sejarah Mesir, tetapi juga menjadi tokoh kunci dalam transisi dari era Akhenaten ke era Tutankhamun. Ankhesenamon adalah simbol kecerdasan, kecantikan, dan keberanian seorang wanita yang berjuang di tengah ketidakpastian dan ancaman. Pernikahan sedarah yang terjadi dalam keluarganya menggambarkan betapa rumitnya garis keturunan kerajaan Mesir kuno dan dampak yang ditimbulkan terhadap generasi penerus. Meski hidupnya penuh dengan cobaan, cinta dan kesetiaannya kepada Tutankhamun tetap menjadi kisah yang mengharukan
Dalam masa singkatnya sebagai ratu, Ankhesenamon berusaha mempertahankan kehormatan dan haknya, bahkan ketika dihadapkan pada ancaman dari dalam istana. Suratnya kepada Raja Hattusili menunjukkan keputusannya untuk mencari perlindungan dan masa depan yang lebih baik. Meskipun akhirnya rencana itu gagal dengan kematian Zananza, keberanian Ankhesenamon untuk melawan tekanan dari Wazir Agung Ai dan keputusannya untuk menulis surat tersebut memperlihatkan keteguhan hati seorang wanita yang tidak ingin menyerah begitu saja pada nasibnya. Wazir Agung Ai, yang kemudian menghapus jejak Ankhesenamon dari sejarah, tidak dapat menghilangkan warisan keberaniannya. Kisahnya tetap hidup dan terus menginspirasi kita hingga hari ini. Ankhesenamon adalah bukti nyata bahwa dalam setiap era, ada sosok-sosok yang berani melawan arus demi mempertahankan kebenaran dan kehormatan. Terima kasih telah mengikuti kisah Ankhesenamon bersama kami. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga dan inspirasi bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.